Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Wah, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya, Cep Pripat Maulana Irfan. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran fikih yang berjudul Toharoh. Oke, selanjutnya anak-anak semua tolong perhatikan ya dan pahami apa yang saya sampaikan. Baik, yang pertama ada pengertian Toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Adapun dalil-dalil bersuci yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhar warrujza fahjur. Yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Kemudian dalil yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Dan dalil yang ketiga, At-tahuru syatrul imani, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Selanjutnya, pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, suatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Nah anak-anak, sekarang macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Baik, dalam hukum Islam ada 3 macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughaladzah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Adapun hadisnya itu yaghsilu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, yang artinya dibasuh karena kencing anak perempuan dan percikan karena air kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, sekarang yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang kedua, darah. Yang ketiga, nanah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, kotoran manusia dan binatang. Dan yang keenam, arak atau khamar. Anak-anak semuanya, jadi najis mutawasito ini ada 2 macam ya, yaitu yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Apa sih najis hukmiyah dan najis ainiyah itu? Nah,
Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Jadi, cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah disuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Nah, terus yang kedua, ada najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang nampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan mengosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zatnya, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Begitu anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu najis mughalazoh. Najis mughalazoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a maratai awalahun nabit turab," yang artinya sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dicuci 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Baiklah anak-anak, tadi udah saya jelaskan juga tentang pengertian toharo, pengertian najis, dan pengertian juga hadas, dan tata cara menghilangkan najis, yaitu diantara najis yang telah dibahas tadi yaitu 3 najis ya. Mungkin dicukupkan saja dari saya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan baik. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.